warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufuku hamdal hamidin. Yakunu lahu dhukran yawmiddin. Wa bihi nasta'in ala kulli hamdatin min umuri dunya wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan ini khususnya pada tahun ini dengan penuh keridhaan dan khusyuk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kartun Nada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulannya baginda Nabi. Ramadan adalah bulan umatnya Nabi, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya. Kenapa? Karena bulan Ramadan di dalamnya adalah beribu banyak-banyak kebaikan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan semua amal baik kita akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Contohnya, kita membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka Allah akan membalas 70 kebaikan di dalamnya. Barang siapa yang mendirikan sholat sunnah, maka Allah akan mengganjarkannya pahala seperti orang yang sholat fardu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Barang siapa yang mengetahui bulan Ramadan begitu agung, niscaya 10 tingkat masjid pun akan terasa penuh sesak oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, oleh orang yang ingin bertakwa kepada Allah, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini khususnya. Sahabat Kartun Nada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, law tamannau an takunna sunnatul Ramadan." Yang artinya, barang siapa yang mengetahui keagungannya bulan Ramadan, barang siapa yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap agar bulan selain Ramadan agar dijadikan bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Kartun Nada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, detik demi detik telah kita lewati, jam demi jam telah kita lalui, hari demi hari telah kita geluti, sampai pagi berganti siang, siang berganti malam, dan malam berganti pagi. Tidak terasa kita telah melewati di mana Allah menurunkan rahmatnya di pada fase bulan pertama bulan Ramadan, yaitu di bulan 10 hari di dalam puasa Ramadan. Yang itu bertanda bahwa kita telah menginjakkan kaki kita di fase yang kedua, yaitu di dalam fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Qala Rasulullah SAW, Ramadan awaluhu rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan. Yang artinya, bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Fase 10 hari pertama itu Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. 10 hari pertengahan maka Allah akan memberikan maghfirahnya kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, itqun minan nar, maka Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat Kartun Nada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita ucapkan karena kita telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala menginjakkan fase maghfirahnya, yaitu pertanda bahwa kita telah menginjak fase yang kedua, yaitu fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah akan memberikan maghfirahnya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, kecuali orang itu lalai kepadanya, orang itu tidak enggan mendapatkan maghfirahnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sahabat Kartun Nada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam itu turun ke Arsy dan bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat, ya malaikat, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin beristighfar kepadaku? Kalau ada, beritahukanlah kepadanya, maka aku akan menghapus segala dosa-dosanya." Dan Allah bertanya lagi kepada malaikat, "Ya malaikat, wahai malaikat, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin sesuatu yang ingin dikabulkan? Datanglah kepadaku dan datanglah kepadanya, katakanlah kepadanya, maka aku akan mengabulkan apa yang ingin dia minta." Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sampai Allah bertanya lagi kepada para malaikat, "Wahai malaikat, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin bertaubat kepadaku? Katakanlah kepadanya, maka aku akan menerima taubatnya seluruhnya." Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita meningkatkan amal perbuatan kita, amal baik kita khususnya di bulan ini. Karena di bulan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup sempit-sempitnya atau serapat-rapatnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya punya suatu cerita, yang cerita itu ada seseorang dari Yaman yang berkata, suatu hari orang itu tuh selalu melakukan maksiat. Semua maksiat besar ia telah melaksanakan. Dari dosa mabuk, dosa zina, dosa perjudian, sampai dosa perzinahan. Semua dosa yang berbentuk maksiat dari kecil maupun besar pernah dilakukan orang tersebut. Dan suatu ketika orang itu pernah berpikir, kenapa aku selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah masih berbuat baik kepadaku. Tidak lama berselang, ia kepada istrinya, berkunjung pada istrinya. "Wahai istriku, jikalau ada teman mabukku dulu datang kepadamu bertanya tentang hal diriku, maka katakanlah kepadanya, maka diriku sedang tidak ada di rumah. Wahai istriku, jikalau ada teman pembunuhanku bertanya kepadamu, datang ke rumah ini bertanya tentang hal diriku, maka katakanlah kepada dirinya bahwa aku sedang tidak ada di rumah. Wahai istriku, jikalau ada teman perzinahanku dulu datang kepadamu, datang ke rumah ini, datang ke rumah kita untuk bertanya kepada hal tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang tidak ada di rumah." Sang istri pun yang merasa aneh berpikir, suamiku yang selalu bermaksud kok menjadi seperti seseorang yang berpikir. Dan tidak lama berselang, suaminya pun meminta pamit, minta ridho pada istrinya. "Wahai istriku, ridhoilah aku. Aku ingin berpikir, aku ingin berjalan-jalan, menyusuri jalan untuk berpikir." Suatu ketika orang itu berjalan, menyusuri jalan dan mendapatkan hidayah, dan di depannya itu mendapatkan suatu majlis, yaitu majlisnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jubri. Dan orang itu pun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pun suatu ketika masuk dalam majlis itu, majlisnya Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jubri. Dan Habib Ali bin Zainal Al-Jubri min awliyaillah, itu awliyanya Allah, waliullah. Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jubri mengetahui bahwa orang yang sering maksiat ini di atas itu diduduki oleh malaikat rahmat dan maghfirah. Tidak lama berselang, majlis pun selesai. Orang itu pun keluar dengan penuh pertanyaan di dalam hatinya, dengan penuh gemuruh di dalam hatinya. Kenapa aku selama ini bisa bermaksud kepada Allah, dan di dalam hatinya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, maka ampuni segala dosa-dosaku. Orang itu pun keluar dari majlis tersebut. Tidak lama, tidak jauh perjalanan dari majlis itu, orang itu pun terkapar, telah meninggal dunia. Dan Habib Ali bin Zainal Abidin itu pun datang untuk melihat kejadian itu. Dan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jubri pun kaget melihatnya, bahwa orang yang mati itu, orang yang meninggal itu, orang yang wafat itu adalah orang yang tadi duduk di majlisnya dan di atas dinaungi oleh malaikat rahmat dan maghfirah. Apa kata Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Jubri? Hadzal insan min ahlil khair. Hadzal insan min ahlil khair. Dan orang ini, kata Habib Ali,
masuk surga, yadkhulul jannah, mati dengan husnul khatimah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Di sini kita dapat simpulkan bahwa sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan, jangan pernah mengecilkan hati kita. Percayalah bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukran ala ihtimaminkum. Akhirul kalam, Sayyidina Ali said, aku pernah merasakan kepahitan semua yang ada di dunia ini, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.